seruanku. Kami tak sanggup menanggungnya. Hanya Kau Tuhanlah yang ku andalkan. Kaulah penolong
menempuh perjalanan hidup, telah banyak kulihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Tetap hatiku ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu, seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman dan kita persiapkan diri kita dengan masuk dalam doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Nah, sekali lagi kita siapkan diri kita untuk masuk dalam menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan hambatan untuk bisa taat kepada Tuhan, ya. Masih banyak loh orang percaya yang nyatanya belum bisa taat sepenuhnya kepada Allah, ya. Mungkin taat itu hal yang bisa dilakukan saja, tapi yang dia tidak bisa melakukan, walaupun itu kehendak Allah, dia belum bisa taat. Walaupun itu perintah Allah, dia belum bisa mentaatinya. Kalau ditanya sih katanya dia serius untuk bisa taat kepada Allah. Tapi kalau diamati hanya untuk hal-hal tertentu saja, terutama yang ringan-ringan, yang mudah-mudah, yang tidak berat bagi dia, ya. Lalu kalau gitu kita harus pelajari apa saja yang menjadi hambatan untuk benar-benar taat kepada Tuhan. Apa aja itu dalam diri manusia? Yang pertama yaitu rasa angkuh, tidak bisa merendahkan diri. Ya, orang yang angkuh itu sombong, tidak mungkin akan bisa taat sepenuhnya karena mereka cenderung untuk mencari pembenaran dirinya, ya. Alasannya ada saja, misalnya itu kan urusan keluarga, itu kan untuk menyenangkan orang tua, keluarga kan nomor satu, Tuhan nanti berikutnya, dan sebagainya. Padahal Allah membenci orang yang sombong. Kita baca di Amsal 21 ayat keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa, kata firman Tuhan, ya. Kita baca lagi Yesaya 5 ayat 15. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya. Orang-orang sombong akan direndahkan karena Tuhan tak suka dengan orang sombong, karena mereka juga tidak akan bisa taat, ya. Lalu terakhir untuk poin ini kita baca di 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar ia jangan menjadi sombong dan kena hukuman si iblis. Jadi kalau kita sombong, maka kita rentan sekali untuk kena hukuman, kena ajaran dari si iblis, ya. Itu perlu kita ingat-ingat. Yang kedua, kenapa? Apa saja hambatan untuk orang itu bisa benar taat? Ya, karena dia belum bisa menyalipkan keinginan dagingnya. Padahal keinginan daging seringkali nggak sama dengan keinginan Tuhan. Mari kita baca dulu Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan bilang apa, ya? Kalau kita belum bisa menyalipkan keinginan daging kita, belum bisa mengalahkannya, maka firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, jadi kita mau jadi milik Kristus Yesus enggak, ya, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, telah menyalipkan. Nah, orang ini belum bisa menyalipkan keinginan daging, masih dikuasai keinginan dagingnya, ya. Lalu kita baca kenapa demikian, Roma 8 ayat 5 dan 6. Jadi kenapa Tuhan ingin kita untuk bisa menyalipkan daging dan segala keinginan kita? Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, permusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah, dan hal ini tidak mungkin baginya, ya. Kita baca pasal 8 ayat 7 yang mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan dengan Allah, karena dia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau orang masih mengikuti keinginan daging, dia tidak mungkin takluk pada keinginan Allah. Karena itu dia tidak bisa taat kepada Tuhan. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu kita baca lagi Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, keinginan Tuhan, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan, ya, keinginan roh, keinginan Tuhan berlawanan dengan keinginan daging. Karena itu kalau kita ngikuti terus masih mengikuti keinginan daging, tidak mungkin bisa taat kepada Tuhan, ya. Itu bisa kita baca. Sehingga baginya sukar sekali untuk bisa mengikuti keinginan Tuhan itu, yaitu dengan kata lain taat. Ia masih larut dalam upaya untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan dagingnya, menyenangkan keinginannya sebagai manusia biasa. Yang ketiga, karena dia belum paham akan adanya berkat di balik ketaatan itu. Dia mungkin belum paham, dia tidak mau berjuang untuk itu. Masih banyak yang sebenarnya masih mempertanyakan apa yang akan bisa didapat bila aku menjadi taat. Aku harus menderita, menanggung banyak sengsara kalau aku taat. Dapat apa aku? Masih banyak yang mempertanyakan demikian. Kenapa? Kalau belum paham dia, atau mempersepsikannya bahwa Allah
begitu baik sehingga tidak perlu memaksa kita untuk taat kepadanya, yang kita bisa saja, tidak perlu taat sepenuhnya, yang bisa saja, yang tidak memberatkan buat kita, katanya. Kan Allah itu sungguh-sungguh mengerti, bahkan berpengertian sekali kepada kita, katanya ya. Karena Tuhan mengatakan Matius 11 ayat 29 dengan pengertian yang salah ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik, benar-benar pengertian dengan kita sehingga tidak pernah akan memaksa kita. Jadi biar kita taat yang bisa kita lakukan saja, yang tidak memberatkan bagi kita. Yang memberatkan gak usah, karena Tuhan mengasihi kita, katanya. Ya, ini pengertian yang salah ya. Mari kita baca Matius 11 ayat 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berat, aku memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang. Ini supaya kita belajar taat sama dia, dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu, ya, kalau salah mengartikan bahaya nih, enak dan beban pun ringan. Jadi kita nggak perlu capek-capek, nggak perlu menderita. Katanya ini pengertian yang salah gitu ya. Dia belum sadar akan berkat di balik ketaatan dan hukuman di balik ketidaktaatan atau kekurang taatan. Yang keempat, karena masih kurang paham akan firman Tuhan secara keseluruhan dan kehendak Allah bagi dirinya manusia ini. Kita baca Lukas 24 ayat 45. Para murid pun sudah 3,5 tahun, pagi, siang, sore, malam ikut Tuhan, masih belum paham juga akan firman Tuhan. Baru setelah dibukakan mata rohaninya, baru mereka bisa memahami, mengerti firman Tuhan. Begitu dengan kita perlu dibukakan mata rohani kita agar kita mengerti. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 45. Ya, waktu Yesus menampakkan diri pada semua murid, ya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Allah sepenuhnya, kita perlu dibukakan pikiran kita, bukan karena upaya kita sendiri. Karena Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita, menaikkan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Jadi jangan bingung, jangan bimbang ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui betul rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya apa? Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi untuk kebaikan kita ya. Kita perlu memahami dengan baik. Namun ingat juga, Allah itu bukan Allah yang bisa dipermainkan, tapi Allah adalah tegas dan keras, tidak bisa dibuat main-main. Kita baca Roma 8:11 ayat 22. Karena itu perlu kita mentaati sepenuhnya ya, apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya pada kita. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Kita perhatikan kemurahannya, dan juga artinya setara dengan itu antara kemurahan dan kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Kalau kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, tidak bisa taat kepada sepenuhnya, maka kita termasuk orang yang telah jatuh. Karena itu yang berlaku pada kita ada kekerasannya. Tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Kalau kita bisa mentaatinya. Jika tidak bisa taat, kamu pun akan dipotong juga. Perhatikan ya. Kita harus paham firman Tuhan, paham kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi biar kita jadi orang yang taat, kita atasi semua hambatan untuk kita menjadi taat dengan pertolongan Roh Kudus. Yang penting dari kita adalah kemauannya, kemampuannya nanti Tuhan yang berikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan, supaya kita tetap bertahan dalam ketaatan kepada Allah sepenuhnya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami, Kau beri kami kemauan dan kemampuan untuk bisa mentaatimu sepenuhnya Tuhan, dan bukan hanya milih-milih saja. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong dan urapi dan beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan ini. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan utama urapan yang penuh dari arah Roh Kudus yang diberi kepada kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dan biar itu nyertai kita sampai selama-lamanya juga. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan
Amin. Sampai jumpa. Haleluya. Tuhan berkati. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan dan ku